Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang distribusi peluang binomial. Ya. Nah, sebelum masuk ke distribusi peluang binomial, kita perkenalkan dulu apa sih itu percobaan binomial. Ya, baik. Nah, percobaan binomial ini merupakan masuk pada distribusi dengan variabel acak diskrit. Ya, makanya kemarin kita pelajari ya apa itu tentang variabel acak diskrit yang ini ya. Nah, seringkali ini dalam kehidupan sehari-hari ya kita menemukan beberapa kejadian yang kemungkinannya hanya ada dua ya. Contoh nih, pada pelemparan sekeping koin ini kan kemungkinannya muncul gambar atau angka ya, atau saat tendangan penalti pada pertandingan sepak bola ya, kemungkinan bola masuk gawang, kemungkinan bola gagal masuk gawang, begitu kan ya. Atau pada saat bayi yang lahir dari rahim induknya ya, kemungkinan jenis kelaminnya, maksudnya ini jenis kelaminnya yang dibicarakan ya, kemungkinan jenis kelaminnya perempuan atau betina kalau pada binatang ya, atau laki-laki gitu ya. Atau saat pengumuman kelulusan siswa di kelas 12 misalnya, ini kan kemungkinannya ada dua, kalau tidak lulus ya lulus gitu ya, gitu ya. Baik, nah kita perhatikan percobaan yang hanya menghasilkan dua kejadian ini ya. Misalkan kejadiannya adalah untuk selanjutnya ya, kita misalkan sukses dan gagal ya, sukses dan gagal. Sukses ini maksudnya kejadian yang diharapkan, gagal ini adalah kejadian yang tidak diharapkan gitu ya. Nah, misalkan peluang terjadinya sukses itu adalah P. Nah, lalu kita melakukan percobaan sebanyak N kali secara independen atau tidak bergantung. Artinya kejadian yang misalnya sukses terjadi itu tidak bergantung dengan kejadian sebelumnya ya. Jadi kejadian setelahnya tidak bergantung oleh kejadian yang sebelumnya. Seperti yang Ibu jelaskan di kejadian yang saling bebas gitu ya. Nah, misalnya kita melakukan percobaan sebanyak N kali, dan sebanyak X kali muncul kejadian sukses. Jadi kejadian yang diharapkan muncul sebanyak X kali misalnya. Berarti sisanya gagal, berarti ya sebanyak berapa? Sebanyak N dikurangi X kali, berarti begitu ya. Bisa dipahami? Baik ya. Nah, jika peluang sukses yang tadi itu adalah P untuk setiap percobaan, maka peluang gagal itu adalah 1 dikurangi P. Karena maksimal nilai peluang itu kan 1. Ya. Nah, maka peluang terjadinya sukses sebanyak X kali dari total N kali percobaan, ini dituliskan seperti ini. Ya, peluangnya. Ya, peluang dengan variabel acak sukses tadi yang diharapkan itu adalah nilai kombinasi X dari N kali percobaan dikalikan dengan P peluang sukses dipangkatkan dengan berapa banyak sukses yang diharapkan gitu ya. Lalu dikalikan dengan Q itu adalah peluang 1 dikurangi peluang sukses dipangkatkan dengan banyaknya percobaan dikurangi dengan banyaknya muncul sukses tadi, begitu ya. Bisa dipahami? Baik, kita simpulkan mengenai sifat-sifat percobaan binomial tadi ya. Jadi sifat percobaan binomial ini dia merupakan distribusi peluangnya ini berupa diskrit, bukan kontinu ya. Lalu percobaannya ini dilakukan sebanyak N kali ya. Lalu dia juga menghasilkan hanya ada dua kemungkinan untuk setiap percobaannya.
yang kemudian istilah yang selanjutnya kita singkat menjadi sukses dan gagal gitu ya. Lalu yang keempat, ini hasil percobaannya dia harus independen. Artinya kejadian berikutnya tidak dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya, begitu ya. Nah, karena dia independen, maka besarnya peluang untuk sukses ini selalu konstan pada setiap percobaan yang dilakukan, begitu ya. Nah, ada satu hal yang Ibu lupa, bahwa percobaan binomial ini juga disebut sebagai percobaan Bernoulli, begitu ya. Baik, kita masuk ke contoh soal agar kita lebih paham berkaitan dengan distribusi peluang binomial atau distribusi binomial, ya. Contoh nomor 1, tentukan peluang mendapatkan dua sisi gambar dalam percobaan melempar sebuah uang logam yang berturut-turut dilakukan sebanyak 6 kali. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita harus identifikasi terlebih dahulu peubah acak yang dimaksud dalam soal ini, gitu ya. Karena di sini yang diharapkan adalah peluang mendapatkan dua sisi gambar, maka peubah acaknya itu adalah banyaknya muncul gambar, begitu ya, pada pelemparan sebuah uang logam. Kita tuliskan peubah acaknya X, itu adalah banyaknya muncul gambar, ya, muncul gambar, gitu ya. Tadi diharapkan dua sisi gambar, berarti X kecilnya ini adalah 2. Banyaknya percobaan atau N ini adalah 6, ya. Karena pada pelemparan sebuah uang logam, dia ruang sampelnya angka dan gambar, maka masing-masing peluang munculnya gambar dan angka sama, ya. Ini jadi peluang, karena yang di sini diharapkan adalah variabel acaknya banyaknya munculnya gambar, berarti peluang P-nya, peluang suksesnya tadi adalah 1/2. Jadi peluang munculnya gambar dalam pelemparan sebuah uang logam itu kan 1/2. Ininya 1, banyaknya ruang sampel kan 2, jadi 1/2. Karena P-nya itu setengah, maka peluang Q, ya, berarti sama dengan 1 dikurangi setengah, yaitu setengah, begitu ya. Baik, selanjutnya ya kita tinggal substitusi ke dalam rumus, berarti peluang mendapatkan dua sisi gambar dituliskan seperti ini. Peluang variabel acaknya kan tadi banyaknya muncul gambar. Berapa banyaknya muncul angka gambar yang diharapkan? 2 kan ya. Berarti ini sama dengan kombinasi 2 dari banyaknya percobaan 6, N-nya 6, dikalikan dengan P-nya setengah, dipangkatkan banyaknya percobaan, apa yang diharapkan itu 2, dikalikan dengan Q-nya itu setengah, didapat dari 1 dikurangi setengah, ya, dipangkatkan dengan 6 dikurangi 2, 4, begitu ya. Berarti ini dikerjakan seperti biasa, 6 faktorial, dikali 6 dikurangi 2, 4 faktorial, dikali 2 faktorial, ini dikalikan dengan 1/4, dikalikan dengan 1/16, begitu ya. Oke, ke sini, lanjut ke sini ya. P, X sama dengan 2, gitu ya. Ini dikerjakan seperti biasa, 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 2, ya. Ini habis 30 bagi 2, 15, ya. 1/4 dikali 1/16 itu 1/64, ya. Sehingga 15 dikali 1/64 sama dengan 15/64. Nah, begitu jawaban untuk contoh soal nomor pertama. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada Abdel mengerjakan 10 soal pilihan benar salah. Ya, jadi pilihannya ada 2 ini, benar salah. Peluang Abdel menjawab dengan benar sebanyak 6 soal adalah, nah, gitu ya. Sekali lagi, kita identifikasi variabel acaknya.
Berarti variabel acaknya apa ini? Tentang banyaknya menjawab benar, ya. Banyaknya menjawab benar. Gitu ya. Nah, diharapkan berapa? 6. Banyaknya soal berapa? 10. Gitu ya. Sehingga peluang sukses dia menjawab benar itu adalah 1/2. Kenapa 1/2? Kan pilihannya ada 2. Abdel ini kalau benar, kalau tidak benar ya salah gitu ya. Jadi kemungkinannya hanya ada 2, benar atau salah gitu ya. Sehingga berapa peluang salah atau Q? Setengah ya, 1 dikurangi setengah. Selanjutnya bagaimana? Ya kita substitusi P atau peluang ya Abdel menjawab dengan benar soal sebanyak 6 itu adalah kombinasi 6 dari 10 dikalikan dengan setengah pangkat berapa? 6. Dikalikan dengan setengah pangkat berapa? 10 dikurangi 6, 4 begitu ya. Ya, dikerjakan seperti biasa. Ibu pindahkan ke sini P X sama dengan 6. Ini berarti 10 faktorial dibagi dengan 10 kurangi 6, 4 faktorial dikali 6 faktorial dikalikan dengan 1/2 pangkat 6, 1 per berapa? 64 ya. Dikalikan dengan 1/4. Berikutnya berarti kita kerjakan seperti biasa. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 6 faktorial. Ini habis ya. Ini dengan ini habis, ini dengan itu habis. 3 ya. Berarti ini 10 kali 3, 30 kali 7, 210 dikalikan 1/4 dikalikan dengan ini 1/16 ya, maaf ya. Nih, 64 dikali 16 berapa? 1/1024. Gitu ya. Berarti ini hasilnya 210/1024. Nah, begitu soal untuk nomor 2. Berikutnya, bagaimana nih kalau yang dikerjakan Abdel ini, tetapi pilihan gandanya ada 5 pilihan. Misalnya A, B, C, D, E. Ya, berapa peluang Abdel menjawab dengan benar sebanyak 6 soal? Ya, maka kita tentukan variabel acaknya. Ini berarti banyaknya menjawab benar. Gitu ya. Selanjutnya, X-nya tadi 6, N-nya tetap 10. Nah, P-nya nih. Dari pilihan 5 ini, kan yang benar itu kan pasti hanya 1 ya. Yang salah ini pasti 4 ya. Berarti kalau begitu peluang suksesnya berarti berapa? 1/5, maaf ya. Sehingga peluang gagalnya atau peluang jawabannya salah itu adalah 4/5 ya. Mengerti? Nah, karena pilihannya sekali lagi ada 5, maka ini kan yang benar itu hanya ada 1. Dari 5 pilihan itu berarti kan peluangnya hanya 1/5. Ya, benarnya begitu ya. Baik. Ya, kalau sudah tahu seperti ini, kita substitusi seperti biasa ke dalam rumus P, X sama dengan 6. Ini kombinasi dari 6 dari 10 dikalikan dengan 1/5 pangkat 6 dikali dengan 4/5 pangkat 4. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Px sama dengan 6. Berarti tadi 10 faktorial per 4 faktorial kali 6 faktorial dikalikan dengan 1/5 pangkat 6. Gitu ya. Ditulis seperti ini. Berarti ini 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Begitu. Ya. Ini dikerjakan tadi 210. Yang ini berarti 4 pangkat 4 per 5 pangkat 10. Ya.
Kalau kalian kerjakan dengan menggunakan kalkulator, ini hasilnya sekitar 0,055 atau 0,06 ya. Jadi analoginya seperti ini. Kalau misalnya Ibu memberikan soal 10, kalian tidak menjawab soal 4, jadi soal yang tidak dijawab 4, jadi hanya 6 soal yang dijawab ya. Dengan cara tebak-tebakan ketika Ibu memberikan kuis ya, maka peluang nilai kalian ini benarnya hanya 0,06. Jadi, kalau begitu bagaimana supaya nilainya baik, benar, memuaskan semua orang, memuaskan diri sendiri? Berarti harus belajar dengan rajin. Jangan kalau ada kuis itu jangan asal nebak begitu ya. Oke. Begitu ya analoginya. Nah, sekarang nomor terakhir nih sebelum kalian latihan ya. Ini ada contoh soal seperti ini, diketahui. Yang ini nilai peluangnya ini sudah diketahui seperti ini, gitu ya. Untuk X-nya 0, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Nah, yang kalian harus tentukan adalah peluang di mana variabel acaknya ini nilainya di antara 2 dan 4, ya. Jadi ini sekali lagi, ini artinya adalah ya 2x 4, ini artinya sama saja dengan peluang X sama dengan 2, ya, karena 2-nya, ini ada tanda sama dengannya, ya, ditambahkan dengan peluang jika X sama dengan 3, tambahkan dengan peluang ketika X sama dengan 4, gitu, ya. Tinggal kalian hitung dengan menggunakan rumus yang ini. Contoh nih, Ibu kasih contoh soal untuk yang ini ya. X sama dengan 2, maka ini berarti kombinasi 2 dari 4 ya, terus kali 0,6 dipangkatkan 2, lalu ini dikalikan dengan 0,4 pangkat 2. 2 dari mana? 4 dikurangi 2 ya. Silakan dihitung ya. Ini hasilnya kurang lebih 0,3456. 0,3456 begitu ya. Lalu kalian juga harus hitung untuk X sama dengan 3, ini berarti kombinasi 3 dari 4 dikali 0,6 pangkat 3 dikali 0,4 pangkat 1 ya, 4 dikurangi 3, 1. Berarti ini kurang lebih kalau dikerjakan, ini sekitar juga sama 0,3456, kebetulan sama ya. Lalu yang terakhir, PX sama dengan 4, gitu ya. Berarti ini kombinasi 4 dari 4 dikali 0,6, pangkat berapa? Pangkat 4. Dikali 0,4 pangkat 4 dikurangi 4, 0, gitu ya. Kombinasi 4 dari 4 itu 1, ya. 0,6 pangkat 4 itu 0,1296. Ya, 0,4 pangkat 0 itu 1. Ya, jadi ini isinya 0,1296 gitu. Jadi, kalau begitu, berapa peluang dengan variabel acaknya berada di antara 2-nya masuk, ya, 4 juga masuk. Berarti tinggal dijumlahkan 0,3456 ditambah 0,3456 tambah dengan 0,1296. Ini sekitar 0,8206. Nah, begitu ya. Untuk mengerjakan soal bentuk seperti ini. Selanjutnya, kalian kerjakan latihan. Ini latihannya ada 5 soal. Kalian kerjakan dengan sebaik mungkin ya. Untuk siapa? Ya, untuk diri kalian sendiri. Sehingga kalian nanti lebih sensitif ketika ada keluar bentuk-bentuk soal tentang distribusi peluang binomial, begitu ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.